Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Apakah Bapak Ibu sudah menemukannya? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu silakan menyimaknya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari tempatmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat yang keempat. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita pagi ini. Tema kita pagi ini adalah konsisten hidup di dalam Tuhan. Konsisten hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah, di mana Kristus mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Itu berarti dosa kita sudah selesai. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, di dalam 7 perkataan salib, Yesus berkata, sudah selesai. Di dalam bahasa yang lain dikatakan, sudah genap. Itu berarti karya penyelamatan Allah tentang manusia, dosa-dosa manusia telah diselesaikan. Apa arti Paskah? Paskah itu artinya yang dilewatkan atau terlewati. Bapak Ibu mungkin masih ingat kisah tentang 10 tulah yang ada di tanah Mesir. Tulah yang ke-10. Sebelum itu terjadi, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa malam ini engkau dan semua orang-orang Israel, tak ada satupun yang keluar dari rumah. Tapi syaratnya adalah oleskan darah domba di ambang pintu setiap orang-orang Israel. Dan malam ini kamu tidak boleh kemana-mana. Karena malam ini Tuhan akan berbuat sesuatu kepada orang Mesir. Dan Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi tengah malam. Malaikat maut datang dan terus membunuh setiap anak-anak sulung orang Mesir. Itu Paskah dimulai dari situ. Arti Paskah adalah dilewatkan orang-orang Israel. Di mana tanda darah di setiap ambang pintu setiap rumah orang Israel. Ketika malaikat melihat bahwa ada darah di pintunya, rumahnya, maka dia lewat. Itu Paskah yang dilewatkan. Hari ini Bapak Ibu, kita tidak mungkin sama dengan mereka yang sudah berlalu itu. Tetapi hari ini kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu kita sekarang adalah ciptaan baru di dalamnya. Kalau begitu, apa yang perlu dilewatkan dalam hidup kita? Apa yang perlu dilewatkan dalam diri kita? Berarti setiap dosa, setiap kesalahan-kesalahan, setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan, itu kita harus tinggalkan. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Ia sudah membayar harganya di kayu salib untuk kita. Bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang nasib bangsa Israel. Setelah Musa mati, maka kemudian Yosua menggantikannya. Tetapi setelah Yosua mati, kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal yang pertama. Ketika Yosua mati, maka bangsa ini kehilangan arah. Bangsa ini kehilangan sesuatu. Pemimpin yang akan memimpin akan mereka.
Maka kalau kita lihat mulai tidak konsisten bangsa ini. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat bacaan kita ini, lalu malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Israel di Bokim. Akulah yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan telah membawa kamu sampai ke sini. Tetapi kamu mulai melupakan akan aku. Mereka yang ditolong oleh Tuhan dari perbudakan, dari penjajahan orang Mesir. Tetapi kemudian sekarang mereka mulai melupakan Tuhan. Tema kita pagi ini adalah konsisten hidup dalam Tuhan. Orang yang konsisten adalah orang yang tidak akan merubah norma dan nilai hidupnya kapanpun dan dimanapun. Ini orang yang konsisten. Orang yang konsisten adalah orang yang tidak akan merubah norma, aturan. Orang yang tidak akan merubah nilai. Orang yang akan tidak merubah satu prinsip yang penting oleh keadaan dimanapun dan kapan. Saudara-saudara, ini ciri atau ini orang yang konsisten. Kalau kita lihat di dalam kamus, konsisten itu berarti tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Itu berarti kalau kita dikatakan adalah orang yang konsisten, maka kita adalah orang yang tidak berubah-ubah. Kita adalah orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus konsisten. Yesus konsisten dalam pengajarannya. Selagi ia masih hidup, ia berkata, ada pada masanya, ada waktunya, anak manusia akan diserahkan. Ia akan ditangkap, ia akan dihina, dia akan diolok. Ia akan disalibkan, ia akan mati. Tapi dalam 3 hari kemudian, ia akan bangkit kembali. Dan Kristus mengerjakan itu semua dengan konsisten. Yesus lahir, Yesus telah mati, ia telah bangkit. Bahkan nanti kita merayakan akan kenaikannya. Hanya perayaan karena ia sudah mengerjakannya. Yesus konsisten dengan apa yang ia firmankan, apa yang ia katakan. Bapak Ibu, konsistensi kita dalam mengikut Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kita ada di zaman di mana digitalisasi begitu kuat. Sekarang orang berpindah, lidahnya itu berpindah, bukan lagi oral, lidahnya dipakai, tapi lidah sekarang berubah menjadi jempol. Karena apa yang ada di pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia mau omongkan, sekarang dia nggak omong langsung. Tetapi itu pindah dengan melalui jarinya. Melalui gadget yang ada di tangan kita. Ini zaman kita sekarang. Di zaman yang sekarang ini, apakah kita konsisten tetap mengiring akan Tuhan? Tetap mengikut akan Tuhan. Bacaan kita pagi ini Bapak Ibu. Setelah Yosua mati, orang Israel tidak konsisten lagi untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Maka ketika mulai kitab Hakim-Hakim akan ada banyak hakim-hakim yang muncul. Ada Samgar, ada Deborah, ada Simpson. Kenapa? Karena Israel mulai kehilangan panduan. Tidak percaya lagi dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Maka mereka lebih banyak memilih untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang ia mau. Ada 3 pelajaran Bapak Ibu yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita pagi ini. Orang yang konsisten hidup di dalam Tuhan, cirinya yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 2. Orang yang merenungi kondisi kondusif masa lampau. Yang pertama adalah orang yang mau hidup konsisten di dalam Tuhan adalah orang itu harus merenungi apa yang telah ia alami masa lampau.
Perhatikan ayat 1 sampai ayat 2 bacaan kita. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman. Ini kata-kata yang penting. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat yang kedua. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ayat 1 katakan, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Kata yang penting adalah telah kutuntun kamu. Telah kutuntun. Kalau bicara tentang kata telah dan dituntun, berarti Tuhan sudah buat sesuatu sebelumnya. Tuhan telah punya karya sebelumnya. Bukan berarti belum dikerjakan, sudah dikerjakan. Malaikat Tuhan mengingatkan Israel bahwa telah kutuntun kamu. Itu berarti coba lihat di masa lampau bagaimana aku telah menuntun kamu. Tetapi kenapa kamu sekarang berbalik dan kamu tidak ikut lagi kepada Tuhan? Maka di ayat 2 katakan, kenapa kamu perbuat demikian? Kenapa kamu perbuat demikian? Karena telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Ini mau mengingatkan mereka bahwa dulu mereka keluar dari Mesir itu karena gagah perkasa Tuhan. Bukan karena mereka. Ada banyak mujizat Tuhan buat. Karena itu mereka harus mengingat akan itu. Dan kalau kau ingat itu, maka konsistenlah ikut Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, kalau mulai tidak konsisten, coba ingat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Yang telah Bapak Ibu lewati. Ada banyak hal yang kita merasa bahwa mungkin dulu tak sanggup. Tetapi Tuhan menuntun kita, menolong kita, dan kita melewatinya. Lalu, kenapa kita tidak konsisten hidup di dalam Tuhan? Malaikat Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa dulu sudah kutuntun, telah kutuntun kamu. Aku sudah menuntun kamu. Kok sekarang kamu berubah? Kok sekarang kamu tidak setia lagi? Orang yang konsisten adalah coba ingat dulu apa yang telah terjadi lampau. Kalau kita ingat apa yang dulu kita lampaui, maka kemudian pasti membuat kita, Tuhan, hidupku terlalu kecil di hadapan-Mu. Kalau bukan Engkau, aku tak bisa buat apa-apa. Karena itu, pasti membangkitkan semangat kita untuk kita tetap hidup konsisten di dalam Dia. Tetap mengiring Dia dalam situasi dan kondisi apapun. Kita perlu merenungi bagaimana tuntunan Tuhan di masa lampau. Sehingga membuat kita bisa eksis sampai hari ini. Kalau kita ada sekarang, jangan lupa bahwa ada sesuatu yang sudah dikerjakan Tuhan di belakang kita. Itulah yang membuat kemudian kita masih ada sampai hari ini. Dan kalau itu kita ada sekarang, maka mari Bapak Ibu dan saya tetaplah konsisten di dalam Tuhan. Tetap tegas dan konsisten di dalam Dia. Itu sebabnya ciri orang yang hidup konsisten dalam Tuhan adalah orang yang bisa merenungi apa yang telah berlangsung di masa lampau. Dan ia ingat tuntunan Tuhan yang membawa dia, maka ia ada di masa sekarang. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa mengingat semua apa yang telah Tuhan buat bagi kita di masa lampau. Tetapi hal yang paling penting adalah seberapa banyak di antara kita yang kemudian berdosa melalui mulut kita. Oleh karena kita merasa bahwa kita ada sekarang. Karena kita baru saja merayakan Paskah. Saya kemarin lihat
di berita, di TikTok, khususnya di Kupang. Wah, itu buat pawai Paskah. Luar biasa. Di YouTube itu, informasi itu banyak sekali. Yang pemabuk pun tiba-tiba bertobat karena mau ikut pawai. Minggu lalu saya cerita, tetangga abang saya yang dulu pemabuk hanya karena rambutnya panjang. Sekarang dia dijadikan Tuhan Yesus. Karena pawai. Abang saya jadi salah satu yang disalib di sebelah Yesus. Prajuritnya adalah anaknya. Dan ini kesempatan anaknya membalas dendam. Dipukulnya bapaknya. Lihat videonya, ketawa, ngakak, dan yang lain-lain. Kita konsisten rayakan Paskah. Kita konsisten rayakan Natal. Pertanyaannya, Bapak Ibu konsisten gak ikut Tuhan? Bapak Ibu konsisten gak hidup di dalam Tuhan? Setiap kali Natal kita rayakan dengan meriah. Setiap kali Paskah kita semangat. Tetapi Bapak Ibu dan saya konsisten gak hidup di dalam Dia? Kalau kita tidak konsisten, maka pengorbanan Kristus rasanya sia-sia. Kalau hari ini kita belum konsisten, maka ingat lagi kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan bagi kita, yang telah kita lewati. Maka pasti itu akan membangkitkan memori dan semangat Bapak Ibu dan saya untuk kita kembali konsisten ikut Tuhan. Hal yang kedua, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan ayat 2, masih ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Sebab mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuh dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Yang kedua, orang yang konsisten adalah orang yang merenungi kondisinya masa sekarang. Ditambah dengan masa kritisnya masa kini. Orang yang konsisten adalah tidak hanya merenungi apa yang telah terjadi di masa lampau yang Tuhan telah buat. Tetapi yang kedua adalah orang yang bisa merenungi kondisi kritis hidupnya di masa kini. Kita ini sedang ada dalam fase kritis pribadi lepas pribadi yang berbeda-beda. Kita sedang ada di fase kritis yang berbeda-beda. Ada yang sedang kritis di persoalan ekonomi. Ada yang sedang kritis di persoalan masa depan. Ada sedang kritis di persoalan akan jodoh. Ada yang kritis di persoalan akan studinya. Ada yang sedang kritis di persoalan rumah tangganya. Dan karena kritis atau krisis-krisis yang dihadapi, maka kemudian membuat dia tidak menjadi konsisten lagi. Maka ketika kita mulai tidak konsisten, maka kita harus ingat bahwa kita akan menghadapi situasi sulit. Tidak akan pernah mudah menjalani hidup ini. Tetapi harus ingat bahwa kalau masa lampau saja Tuhan tolong dan membawa kita sampai sekarang, jangan karena kritis dan krisis-krisis yang kita hadapi, maka membuat kita tidak menjadi konsisten. Mari lihat, apa masalah-masalah yang bangsa Israel akan hadapi ketika mereka tidak konsisten. Perhatikan ayat 2, apa yang dikatakan di sana. Ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Maksudnya adalah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Apalagi yang di sana dikatakan,
Tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Apa jerat-jerat kita di masa kini, Bapak Ibu? Kepahitan bisa menjadi jerat untuk kita tidak konsisten dalam Tuhan. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak konsisten di dalam Tuhan. Ketakutan akan masa depan bisa membuat kita tidak konsisten di dalam Tuhan. Kekecewaan dan yang lain. Kesibukan pekerjaan. Rutinitas yang secara terus menerus yang biasa, membosankan. Kadang-kadang kemudian membuat kita menjadi tidak konsisten. Inilah jerat-jerat yang ada, yang bisa membuat kita kemudian tidak konsisten di dalam Tuhan. Malaikat sudah mengingatkan Israel. Di ayat 1 dan ayat 2 katakan, engkau harus merobohkan akan Baal-Baal, penyembahan-penyembahan mereka. Kalau engkau tidak robohkan, maka itu akan menjadi jerat bagimu. Kita ada di masa kini. Dengar baik, kita tidak ada di masa lampau. Masa lampau itu seperti kaca spion untuk menolong kita melihat sedikit ke belakang dan mereview hidup kita. Tetapi kita sekarang ada di masa kini. Oleh karena itu jangan terlalu bersedih karena semua situasi di masa lampau. Engkau dan saya harus mulai bergerak konsisten untuk tetap hidup dalam Tuhan. Ada banyak krisis yang kita hadapi. Apapun itu. Keluarga kah, rumah tangga kah, masa depan kah, pekerjaan kah, jodoh kah, anak-anak kah. Tapi kita ada di masa kini. Maka kita perlu konsisten hidup di dalam Tuhan. Kata yang menarik adalah Bapak Ibu di ayat yang ketiga. Mereka akan menjadi musuhmu. Ini menunjuk kepada situasi kita di masa kini. Umat Tuhan selalu dihadapkan kepada berbagai macam ancaman. Sadar tidak bahwa kita setiap hari diancam oleh kegelapan? Setiap hari kita diancam oleh si jahat untuk membuat kita malas, membuat kita tidak konsisten, membuat kita tidak tertarik kepada hal-hal yang berbau rohani. Itulah musuh kita zaman ini. Kita perlu merenungi sejauh mana kondisi kritis kita hari ini. Sekarang prioritas hidup kita adalah apa? Mari merenung. Tuhan sudah tolong kita di masa lampau. Dan sekarang kita ada di masa kini. Kalau sekarang kita ada di masa kini, apa yang kita mau kerjakan saat ini? Ini hal yang kedua. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Di ayat 4 dan ayat 5. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang konsisten adalah orang yang merenungi akan kondisi atau tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Kalau yang pertama, orang konsisten adalah orang yang merenungi apa yang telah ia lewati di masa lampau. Orang yang konsisten yang kedua adalah orang yang merenungi apa yang sedang ia alami, kondisi krisis atau kritis apa yang dia alami di masa kini. Maka yang ketiga adalah orang yang konsisten adalah orang yang harus bisa merenungi, memikirkan kondisi apa yang akan terjadi di masa depan. Ayat 4 dan ayat 5. Kata yang menarik adalah apa? Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan itu, apa reaksi daripada orang-orang Israel? Ayat yang keempat kata apa? Maka menangislah mereka. Kenapa menangis? Karena mereka mulai membayangkan apa yang akan terjadi kalau mereka tidak di dalam Tuhan. Ini masa depan.
Ketika diingatkan mereka mulai sadar. Saya ternyata tidak hidup di masa kini. Tapi ada harapan, ada hal yang saya harus gapai di masa depan. Maka apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Reaksi orang Israel adalah menangislah mereka. Kata yang kedua adalah apa? Lalu mereka mempersembahkan korban di ayat yang kelima. Tidak hanya menangis, tetapi mereka kemudian mempersembahkan korban. Dua kata ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa ada penyesalan. Kenapa di masa lampau dan sekarang saya tidak hidup di dalam Tuhan. Maka ini juga menjadi satu komitmen yang baru bahwa di masa depan, mulai sekarang, saya akan tetap konsisten untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan prediksi kita di masa depan tak ada satupun yang tahu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Situasi politik, geopolitik secara nasional dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang dihadapkan oleh dua raksasa yang sedang berperang untuk menguasai ekonomi. Dan dampaknya adalah kita pasti mengalaminya. Tetapi yang paling penting adalah konsistensi untuk tetap di dalam Tuhan. Banyak orang menyesal. Kalau diingatkan tentang sesuatu menyesal. Tetapi tidak ada tindakan untuk memperbaikinya. Apa yang dilakukan oleh Israel? Menangislah mereka. Kemudian kedua adalah mereka mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban adalah mereka kemudian memberi hidup mereka. Korban itu adalah mewakili hidup mereka. Korban itu hanya sebagai alat. Tanda bahwa mereka mulai hari ini akan komitmen sungguh-sungguh untuk terus mengikut Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah membawa kita sampai hari ini. Maka hari-hari ke depan yang akan kita jalani, mari Bapak Ibu dan saya libatkanlah Tuhan dalam hidup kita. Agar semua rencana kita dapat terlaksana dengan baik. Konsisten hidup di dalam Tuhan. Akhir renungan ini, coba tanya dirinya sendiri. Saya ini konsisten gak di dalam Tuhan? Jangan menurut orang lain, menurut saya. Saya ini hidup konsisten gak di dalam Tuhan? Orang tua yang akan menyerahkan anaknya, kalian akan konsisten gak hidup di dalam Tuhan? Doa saya, Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya menjadi pribadi-pribadi yang konsisten hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.